Kalau sebetulnya tadi saya tidak mengerti bahwa ada peraturan-peraturan yang seharusnya disosialisasikan, tetapi kalau saya perhatikan tidak bergaul. Apakah karena orang tidak mau mengucapkan itu karena dianggap apa itu bukan zamannya, atau memang kurang sosialisasinya? Sebagai contoh, sebenarnya kalau di dalam pertemuan-pertemuan seperti sekarang, kebetulan ada namanya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Itu kebetulan saya ketua Dewan Pengarahnya. Sudah diminta kepada hadirin yang ada, yaitu namanya, kalau saya sebut lalu dijawab, yaitu salam Pancasila. Nah, tapi ternyata karena tidak tersosialisasikan, dan seperti apa sih urusan Pancasila, itulah tadi sebenarnya saya sudah bilang sama kakak saya, ini kan hari kamu, saya tidak perlulah mesti bicara. Tapi lalu saya pikir, karena media itu macam-macam, ada komunikasi bicara. Lalu antara lain setelah didapat teknologi, orang semua ingin membuktikan melalui fotografi. Jadi ada yang disebut fotografi memori. Nah, ini kakak saya baru membuka sebenarnya ini sebuah perjalanan sejarah yang banyak tertutup. Alhamdulillah, seperti tadi yang telah juga dalam baca doa, lalu kakak saya sendiri, bagi keluarga Bung Karno itu telah terjadi, saya bilang, keajaiban dan kemukjizatan. Apa? Ketika Bung Karno itu dijatuhkan TAP, namanya TAP-nya itu MPRS nomor 33 tahun 67, itu tidak pernah orang mencoba bertanya kenapa sih TAP itu dijatuhkan. Sepertinya saya suka bilang kalau ada nyanyian sunyi sepi sendiri, itu saya pikir ini orang Indonesia lupa bahwa mereka orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong. Diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru. Padahal kalau ada, saya suka mengatakan kalau memberi ceramah, saya hanya bilang, kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, nama, telepon, nanti ketemuan sama saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan republik ini tahu apa dan bagaimana sejarah kita. Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan. Kita boleh berbeda, Pak. Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi satu dua. Tapi jangan sepertinya terus ada bagian dari manusia Indonesia sepertinya dibedakan. Jadi padahal kita katanya karena kalau saya pasti Pancasilais, yang hadir saya tidak tahu apakah hanya verbal Pancasila atau memang Pancasilais. Kalau namanya kita konsekuen, saya selalu membawa kata-kata ini
Karena saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini, tidak dapat dibayangkan oleh saya. Padahal di dalam konstitusinya berbunyi adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Boleh tanya Pak Arif Hidayat, kata-kata itu betul apa tidak? Tapi sekarang orang sepertinya membutakan diri bahwa hanya satu golongan kalau sedang berkuasa, dialah orang Indonesia. Yang lain belum tentu. Mau tepuk tangan saja, tidak perlu takut. Ini yang membuat saya bilang hukum ini sekarang begini. Saya omongannya sih ceplos lebih ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang saya kalau tanya, kenapa kamu diam aja sih, punya mulut? Loh, sekarang kan gampang banget dipanggil polisi. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini? Tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden kelima pada waktu itu. Kalau sekarang sepertinya berada di tempat segala. Enggak. Hukum ya hukum. Jadi kalau kalian hanya menutup diri, membuat jarak, kalian adalah siapa? Saya kalau bertanya, mestinya kalau bahasa Inggris tuh begini, who am I? Enggak. Saya nanya ini gini, who am I? Tahukah kamu, Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, air mata dan lain sebagainya. Sampai pendirinya diperlakukan seperti itu. Tetapi karena begitu kuatnya yang namanya pada waktu itu Orde Baru, orang dibuat tutup mulut, tidak berani bicara. Padahal saya mengatakan, senang banget saya mengatakan, Satyam Eva Jayate, apa itu? Kebenaran itu pasti menang. Siapa yang berbicara? Buddha Gautama kan saya. Di dalam mencari kehidupan dia, akhirnya dia mempunyai sesanti Satyam Eva Jayate. Tapi sekarang apakah kalian tidak berpikir di manakah kebenaran sejati itu? Adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran hanya karena kalau saya, kenapa kamu takut sih? Ya kan nanti panggil polisi, langsung enggak di ini lagi, sudah ditangkap ini. Lah kamu kan bisa bilang saya nggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil. Tidakkah kalian punya perasaan? Makanya saya nanyanya who are you? Tapi dengan kata who am I? Coba pikir. Nah ini kenapa saya bisa ngomong begini? Karena foto-foto ini yang dibilang oleh kakak saya sebuah dokumentasi yang baru mungkin sekarang berani dikeluarkan. Karena nanti dianggap bisa gampang sekali dibilang, oh kamu provokator. Coba kalau saya tanya pada ini seperti pengawalnya Pak Tri, yang namanya ini prajurit atau apa, mereka kan hanya berbicara, siap ibu, kami harus turut perintah. Aduh pusing saya. Maksud saya, kamu manusia, perintah itu bisa salah. Tapi kalau hakikat kemanusiaan yang ada di sini tidak akan bisa salah. Tidak akan bisa salah. Kan lihat yang saya lihatkan semua ini, ibu-ibu aja, mau tepuk tangan aja mungkin mikir. Nanti kalau tepuk tangan ikut Ibu Mega, no.
Tidak perlu ikut saya, tapi perlu ikut hati nurani kemanusiaan. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please, jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Sekarang banyak orang berbicara itu hanya dengan kata-kata manis. Coba bayangkan, saya tiap hari baca medsos, media, saya prihatin sekali. Kaum ibu kita sekarang maunya apa, toyo? Nah, coba tolong pikirkan. Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya mengulas di luarnya saja. Tapi mana kalau ada seperti ibu, saya selalu manggilnya ibu kita Kartini, Laksamana Malahayati. Itu bukannya nama loh. Dia adalah Laksamana Malahayati yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah. Lihat sejarah. Kita melupakan sejarah. Itu makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah. Katanya 3,5 abad. Saya belum percaya, makanya saya panggil ahli-ahli sejarah. Betul enggak sih kita dijajah 3,5 abad? Setelah itu Bung Karno ya, dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Gak bisa biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang dia. Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal kebudayaan saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya. Mari kita pelajari. Kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia. Saya kagum sekali loh kalau orang nanya, who are you? Oh, I'm Indonesian. Tapi suka sedih ya Pak, where is Indonesia? Bapak saya. Karena kalian hanya ada di sini, tidak bangga pada keindonesiaan kalian. Sorry. Saya kalau disuruh pidato, tapi saya tahu karena ini mau lihat foto, saya sudah bilang sama kakak saya, foto saya yang cantik-cantik loh ya, jangan yang jelek-jelek. Saya sudah tahu. Ya, karena apa? TAP ini benar-benar sebuah TAP yang jangan berulang lagi. Karena apa? TAP ini hanya mematikan roh manusia. Bapak saya tidak diadili. Kontradiktifnya luar biasa. Kalau orang pada waktu itu sering bilang begini, tentu saja ibu membela bapaknya. Saya tunjuk orang itu. Apakah kamu mau ganti bapak? Karena bapak kamu dibeginikan, saya tidak mau. Kalau kamu boleh. Enak saja, tentu. Kalau kalian tidak membela orang tua kalian, maka saya bilang anak-anak itu adalah pengkhianat. Ya dong. Orang tua sudah membesarkan dengan susah payah. Ayo, ibu-ibu punya nurani ibu keibuan, masa anak dibuang? Saya lihat, aduh. Saya pernah jadi sukarelawan loh, untuk tahu kehidupan manusia sebelum masuk politik. Banyak anak-anak bayi-bayi dibuang. Saya tidak tahu perasaan kaum perempuan sekarang. Untuk apa kalian mau mengandung tapi tidak mau memeliharanya? Apa ini? Pancasila. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Karena susah payah seluruh pendiri di dalam 1 Juni yang dirayakan, di dalam sebuah ruangan yang namanya pada waktu itu BPUPK adalah persiapan untuk kemerdekaan, makanya Juni. Dan dengan aklamasi dinyatakan bahwa yang namanya Bung Karno dengan berpidato dengan akhirnya bernama Pancasila, itu saja pada waktu zaman Orde Baru
masih saja ada yang mengatakan Bung Karno. Bukan hanya Bung Karno yang pidato pada waktu itu. Saya orangnya tidak sirik. Saya cari dokumentasinya dari siapa? Dari ketua BPUPK pada waktu itu, Pak Rajiman. Dia sudah hidup di Wali Kukun. Saya minta dapat satu orang saja yang berbicara soal Pancasila. Kalau ada dari kalian tidak setuju dengan itu, out. Kalau saya begitu saja. Karena itu bukannya atas ide saya atau siapa. Itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tidak ada yang mengikuti. Out. Maaf. Karena apa? Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia. Coba pikirkan, nggak usah bikin sirik-sirik. Oh, Ibu Mega ngomongnya kayak gitu. No, karena nggak ada yang berani ngomong begini. Makanya saya bilang, saya nggak bilang sama kakak saya mau ngomong kalau disuruh ngomong untuk bisa berbicara seperti ini. Pasti belum tentu dibolehkan sama kakak saya. Kamu nanti kekerasan, no, perlu keras sekarang. Karena apa? Regenerasi akan berjalan. Kalau anak-anak kalian tidak diajarkan apa sebenarnya negara kita ini, jadi kita mau jadi negara apa? Saya tanya, kalau ada yang berani jawab saya di sini. Susah Pak ya. Banyak anak muda sekarang tidak tahu negara kita bentuknya apa. The biggest archipelago in the world. Aduh, saya bangga banget kalau nyebut itu, satu-satunya kepulauan terbesar di dunia. Tetapi apa? Anak-anak yang keluar dari cucu saya juga dari sana. Tapi saya ajari, jangan lupa negara kita satu-satunya terbesar di dunia. Bukannya kontinen, bukannya kontinen untuk benua. Ingat, mari kalau ada yang mau bantah secara saintis, saya supaya tahu ya. Tadi aja nyalah salah, saya betulkan. Karena nanti nggak ada orang yang betulkan. Itu peraturan, enggak. Kalau menjadi MC, bahwa bukan saya yang buat bahwa presiden, bahwa wakil presiden tidak ada mantan. Itu kehormatan bagi negeri ini. Ada mereka yang telah berjuang. Jadi terbayangkan kalau bapak saya tanpa diadili, saya berbolak-balik ke Seknek untuk menanyakan. Rasanya dengan ada TAP ini harus ada pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Tadi dibilang sama Pak Kiai, nunggu untuk ini supaya dicabut 57 tahun. Kalau beliau bilang 6 tahun, kalau saya hitung 6 bulan, saya hitung 7 bulan. Aduh, saya bilang keluarga kami sungguh luar biasa sabarnya. Sabar banget. Loh, ketika saya presiden, apa saya nggak bisa gantian? Enggak. Yang melakukan hari itu pada bapak saya, tapi never. Karena apa? Pancasilais. Ayo, apa? Melawan saya, silakan. Loh ya loh. Ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, putrinya Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Mana mungkin ada merah putih kalau ibu saya penakut? Tidak akan ada. Tapi orang sepertinya, oh itu kan cerita itu kita kan udah merdeka ini. No. Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri. Mereka bisa menanamkan terus menerus, terserah ideologinya, tapi terus menerus regenerasi for the future, dengan sebuah visioner ke depan. Tidak seperti sekarang ini terpotong-potong. Itu Bapak budaya itu tidak, menurut saya terpotong-potong.
Saya belajar nari sampai hari ini ya begitu tariannya. Kenapa? Karena ada roh, ada jiwa di situ. Bukannya imitasi. Orang nari saya tahu kok, yang tidak mempunyai soul nggak akan bagus narinya, jiplak aja gitu. Itu yang bapak saya ngomong, kamu kalau menari bukan fisikmu yang bergerak dulu, tapi ini. Sekarang sudah itu azan, saya bisa kalau disuruh ini, disuruh pidato, lecture itu bisa sampai 4 jam. Makanya saya lebih baik duduk, karena saya juga udah agak tua juga dibanding kakak saya. Jadi demikianlah saya berupaya untuk melihat nanti mana yang, apalagi kalau mulai tahun 67 ya mas fotonya. Nah bayangkan 56, jadi ini kan betul-betul memori. Jadi kalau dibilang oh ini bohong, lalu ada polisi di sini, ada polisi apa enggak? Angkat tangan, jangan takut. Lalu nanti laporan, oh itu tadi yang dibuka Pak Guntur tuh provokator gitu. Saya tuh bingung loh kalau sama polisi sekarang, siapa dia ya? Iya loh, orang saya juga yang misahin. Kalau nggak mau misahin waktu itu mana ada polisi. Itu sejarah. Iya loh. Terus sekarang apa-apa, oh Bu Megawati orangnya provokator. Terus nanti kita mau panggil, ya panggil lah. Oh ini polisi dulu, si Opa Darto. Iya, padahal dia ajudan bapak saya. Waktu ini setelah di apa namanya di isolasi. Jadi status bapak saya tuh saya sendiri udah tahu. Tahanan kah? Tidak ada selembar kertas pun. Ini saya ngadu kepada rakyat supaya rakyat tahu kayak apa yang namanya proklamator itu diperlakukan seperti itu. Kalau bilang itu bukan proklamator, kamu nggak akan merdeka, tahu? Semuanya itu pada waktu itu saya tanyakan kepada beliau, pada ibu saya tentunya setelah besar, takut apa tidak pada waktu itu? Takut juga, ada Jepang. Ingat, kalau tidak ada yang berani berbicara yang namanya proklamasi, gak ada kalian ini. Nah, masih jadi budak-budak. Ingat, kan yang tepok aja cuma tepok aja, gak ada semangat. Nah, saya tahu tidak. Ini perempuan apa kalau sekarang saya bilang lemes. Betul. Kenapa? Loh kok saya bisa jadi presiden? The only one. Saya nggak tahu nanti akan datang ada lagi apa enggak. Masa hanya mejeng-mejeng aja ya perempuan sekarang. Aduh saya melihatnya, boleh lah mejeng. Pakai apa ya namanya itu? Glowing itu. Masya Allah, aku bilang, iya loh. Ya boleh lah glowing, tapi kan juga pinter. Supaya tahu saudara-saudara sekalian, bukan sombong. Nanti dibilang Bu Mega sombong. Profesor saya 3, honoris causa. Yang namanya ini doktor 11, honoris causa. Oke, coba bayangin terus mau melawan saya ya sini dah. Iya, sini. Mau berdiri sini boleh supaya jadi keren. Atau nanti ketemu saya mau ini sama ibu boleh. Urusan apa? History, apa kebun dan lain. Loh betul loh. Sampai ini juga lagi bukan nyombongin. Almarhum Paus saja memberikan saya sebuah apa saya bilang itu beban untuk membantu orang miskin. Nah sekarang saya sedang menunggu lagi bahwa Paus yang ada sekarang akan meneruskan
yang diminta untuk saya yang melakukan hal itu nanti aja kalau udah jadi. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Kalau saya di mana aja ingin tahu dia ini orang merdeka atau tidak. Merdeka! Merdeka! Ada juga kan yang enggak, berarti dia enggak merdeka. Merdeka! Enggak susah, teriak aja. Dan sini kerasa, oh I'm free, I'm free, I'm free. Terima kasih. Terima kasih banyak.